Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Putri Puji Nurwani dengan NIM 20102021087, jurusan Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasyim Semarang. Nah, teman-teman pada kepo gak sih apa aja yang dipelajari dalam hubungan internasional itu? Nah, di sini kita akan membahas salah satu dari materi yang ada pada hubungan internasional sendiri. Nah, di dalam hubungan internasional ada yang namanya teori hubungan internasional. Teori hubungan internasional sendiri itu ada banyak. Nah, teori HI sendiri itu memuat ada realisme, neorealisme, liberalisme, neoliberalisme, konstruktivisme. Kemudian teori HI2 itu ada Marxisme, Frankfurt School atau Critical Theory, English School, postmodernisme, postkolonialisme, poststrukturalisme, feminisme, dan juga ada Green Theory. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membawakan yang namanya postmodernisme. Jadi, apa sih yang dinamakan postmodernisme itu? Nah, postmodernisme sendiri merupakan konsep berpikir pasca modernitas yang lebih menunjuk pada situasi dan tatanan sosial produk teknologi, informasi, globalisasi, fragmentasi gaya hidup, konsumerisme yang berlebihan, deregulasi pasar uang dan sarana publik, serta usahanya bangsa dan penggalian kembali inspirasi tradisi. Nah, itu singkatnya dari postmodernisme sendiri ya teman-teman. Terus yaitu ada basic assumption dari postmodernisme. Basic assumption dari postmodernisme sendiri dijelaskan sebagai ketidakpercayaan menuju metanaratif. Metanaratif sendiri merupakan pemikiran seperti neorealisme dan neoliberalisme yang menyatakan bahwa mereka telah menemukan kebenaran akan dunia sosial. Itu menurut Lyotard pada tahun 1984 pada halaman 24. Kemudian postmodernisme berpendapat bahwa kebenaran dan nilai ada berdasarkan pengetahuan dan juga kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan atau power digunakan sebagai pembentuk pengetahuan atau knowledge. Menurut kaum postmodernisme, manusia harus dibebaskan dari keterbelengguan. Ini menurut Wardani pada tahun 2015. Kemudian kita masuk pada studi kasusnya nih teman-teman. Jadi postmodernisme ini masuk dalam apa sih? Jadi apa sih kalau di kehidupan sehari-hari itu postmodernisme kayak gimana gitu. Nah, di sini akan aku kasih satu contoh ya, yaitu mengenai kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi membuat kita tertolong untuk melakukan beberapa kegiatan dari yang mudah hingga sulit sekalipun. Bener kan? Ya, dari yang awalnya susah kemudian kita menjadi mudah dan juga lebih praktis. Kemudian perkembangan teknologi bisa dilihat dari segi manapun. Manusia dahulu berpergian hanya berjalan kaki, kemudian hingga perkembangan zaman berubah, yang dahulunya manusia berpergian dengan jalan kaki berubah dengan adanya kendaraan sepeda. Nah, ini juga mengurangi waktu ya. Jadi dari kita yang jalan kaki terus ada teknologi yang namanya sepeda. Jadi waktu kita itu lebih hemat ya, teman-teman. Kemudian waktu yang ditempuh pun menjadi berkurang. Kemudian kemajuan teknologi pada akhirnya mengembangkan mesin, pada yang akhirnya sepeda pun tergantikan dengan mesin motor yang mampu berjalan 10 kali lipat, yang memang lebih cepat dan juga lebih efisien. Namun, adanya perkembangan zaman teknologi mempunyai dampak negatif dari perkembangannya. Semua yang ada perubahan, tidak semuanya mengandung kebaikan ya teman-teman. Ada juga hal negatifnya. Studi kasus manusia mulai berpikir, kemudian manusia mulai berpikir tentang hal yang mereka ciptakan. Hal ini membuat suatu aliran pemikiran yaitu postmodernisme
hal yang dahulunya efisien bagi manusia kini terlihat dampaknya. Terus contohnya yaitu pada mesin motor. Nah, mesin motor ini memiliki tenaga yang mereka hasilkan berasal dari minyak bumi atau yang kita sebut biasanya itu bensin ya. Nah, kemudian seiring berkembangnya zaman, bensin pada akhirnya pun memiliki batas. Kan tidak seterusnya akan ada bensin. Maksudnya tuh kayak penggunaan yang berlebihan akan mengakibatkan kerugian juga dan juga hal yang tidak baik gitu ya teman. Terus hal ini membuat manusia berpikir untuk menemukan solusi dari kelangkaan minyak tersebut. Pada akhirnya terciptalah mobil atau motor dengan bertenaga listrik. Hal ini adalah suatu jawaban dari solusi tersebut. Adapun gerakan satu hari tanpa kendaraan bermotor, hal ini memperlihatkan pada kita sebuah solusi yang baik adalah kembali pada masa lalu atau menemukan suatu solusi yang dianggap lebih baik dari sebelumnya gitu. Secara tidak langsung, gerakan satu hari tanpa kendaraan bermotor adalah solusi bagi postmodernisme. Nah, kesimpulan dari postmodernisme itu apa sih? Jadi, postmodernisme lahir dari adanya Enlightenment Project. Walaupun hampir sama dengan teori kritis, tetapi dalam postmodernisme membahas dekonstruktivisme dan postmodernisme ingin melepaskan diri dari fenomena-fenomena modern yang ada. Postmodernisme memberikan beberapa cara untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara pengetahuan, kekuasaan, dan otoritas. Pendekatan tekstual dan deskonstruksi dalam postmodernisme digunakan sebagai alat analisa permasalahan tentang epistemologi. Dengan kata lain, postmodernisme berusaha untuk merombak kembali tentang konsep-konsep politik yang telah ada selama ini. Jadi, postmodernisme itu merupakan sebuah kritik dari modernitas. Jadi, tidak semua modern itu memberikan hal positif, ada juga hal negatifnya. Nah, hal negatifnya itu harus kita kasih solusi atau harus kita selesaikan seperti itu. Jadi postmodernisme ini yaitu untuk memberikan kritik kepada modernitas modern biar ada perkembangan tidak seperti ini terus ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih udah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.